Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan salah satu materi dari eh, mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Son Haji. Materi kali ini adalah pembahasan topik dan latar belakang masalah, kriteria topik, serta proses penentuan topik penelitian. Di mana materi ini disusun oleh kelompok 9, yang di mana anggotanya ada Pak Febri Ramdhani, Devan Ferdinand, Muhammad Sai Saputra, dan saya sendiri, Desmond Khair. Untuk mempercepat waktu dan mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama, mari kita bahas materi yang pertama adalah topik dan latar belakang masalah. Topik penelitian. Topik penelitian adalah pokok bahasan atau isu utama yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Topik ini harus spesifik, harus relevan, dan memungkinkan untuk diteliti secara ilmiah. Contohnya, topik itu, contoh topiknya pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Ini latar belakang masalah. Latar belakang masalah ada mengapa topik ini penting untuk diteliti. Apa masalah yang terjadi di lapangan? Apakah sudah pernah diteliti sebelumnya? Dan apa urgensi atau manfaat dari penelitian ini? Terus ada pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan alasan atau urgensi mengapa suatu topik perlu diteliti. Dalam latar belakang ada peneliti menguraikan fakta-fakta umum yang berkaitan dengan topik, permasalahan nyata yang muncul di lapangan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kajian teori atau penelitian terdahulu yang belum tuntas, dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Materi akan dilanjut oleh Sandi Saputra, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari judul yang di atas, yaitu tujuan latar belakang masalah. Terbagi tiga, yang pertama menjelaskan konteks dari permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini penting dan layak dilakukan. Dan yang terakhir, ketiga, menjadi dasar dalam merumuskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Struktur latar belakang terbagi 5. Yang pertama, kondisi umum, fakta atau realitas. Yang kedua, kondisi ideal, bagaimana seharusnya. Yang ketiga, masalah kesenjangan yang muncul. Yang keempat, dukungan data atau temuan sebelumnya. Dan yang terakhir, 5, urgensi dan kontribusi penelitian. Di bawah ini contoh singkatnya perkembangan media sosial di kalangan mahasiswa semakin pesat. Menurut data We Are Social 2023, 98% mahasiswa aktif di media sosial. Namun hal ini memicu perilaku konsumtif yang meningkat seperti pembelian impulsif tanpa perencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa. Kriteria topik penelitian yang baik agar topik penelitian dapat dikembangkan menjadi penelitian yang bermutu. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria dibagi 5, yaitu relevan, menarik, original, visible, dan spesifik. Yang pertama ada relevan sesuai dengan bidang ilmu atau program studi. Yang kedua menarik, memunculkan rasa ingin tahu peneliti. Yang ketiga original, tidak menjiplak atau bisa mengembangkan dari riset terdahulu. Visible, dapat dikerjakan dengan waktu, biaya, dan data yang tersedia. Dan yang terakhir spesifik, tidak terlalu umum, fokus, dan terarah.
Tiga, proses penentuan topik penelitian. Menentukan topik bukan sekadar memilih secara acak, melainkan melalui proses yang sistematis. Berikut langkah-langkahnya. Identifikasi minat dan isu terkini. Apa yang kamu minat, isu apa yang sedang relevan. Yang kedua, membaca literatur dan jurnal. Cari referensi jurnal untuk melihat celah penelitian, gap analis. Yang ketiga, diskusi dengan dosen atau pembimbing. Konsultasi untuk validasi topik dan arah penelitian. Yang keempat, pemetaan masalah. Gunakan min map atau diagram untuk menjabarkan masalah. Yang kelima, penentuan fokus. Spesifikasikan topik menjadi pertanyaan atau rumusan masalah. Dan yang terakhir, uji kelayakan topik. Apakah topik bisa diteliti dalam batasan waktu dan sumber daya. Baik, penjelasan saya sampai di sini akan dilanjutkan oleh Mas Dofan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Sandi. Di sini saya akan meneruskan ya, materi yang di atas. Contoh topik dan latar belakang masalah. Yang pertama itu ada topik pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa sekolah menengah. Kedua ada latar belakang masalah atau ringkasan. Penjelasannya ada sejak pandemi COVID-19, pembelajaran daring menjadi solusi utama dalam sistem pendidikan, namun banyak siswa mengalami penurunan motivasi belajar akibat keterbatasan interaksi, akses internet, dan kendala teknis lainnya. Berdasarkan survei Kemdikbud tahun 2023, mencapai 60% siswa merasa kurang semangat belajar selama kelas online. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran daring mempengaruhi motivasi belajar siswa, khususnya di tingkat sekolah menengah. Contoh penentuan topik. Minat awal, media sosial. Yang kedua, ada isu pengaruh media sosial terhadap perilaku mahasiswa Facebook. Yang ketiga, ada fokus perilaku konsumsi akibat media sosial. Dan selanjutnya ada topik final, pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap konsumtif mahasiswa di Kota Bekasi. Baik, untuk yang keempat itu ada untuk penentuan topik penelitian dapat Anda perlu menyesuaikannya dengan minat dan keahlian Anda. Mencari celah penelitian dari literatur yang ada. Memastikan topik tersebut memiliki nilai dan referensi saat ini, serta memperhatikan keterjangkauan dari segi data dan sumber daya. Konsultasi dengan dosen pembimbing juga penting untuk mendapatkan masukan dan mengarahkan ide Anda. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Dilanjut dengan Febri Ramdhani. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah menentukan topik penelitian. Yang pertama ada identifikasi minat dan keahlian. Pilih bidang yang Anda minati karena akan membuat Anda lebih termotivasi untuk menyelesaikan penelitian. Lalu pilihlah topik yang sesuai dengan keahlian Anda agar penelitian berjalan lancar dan Anda menguasai materi. Yang kedua, baca dan pelajari literatur.
tinjau jurnal, buku, dan artikel ilmiah terbaru di bidang yang Anda minati untuk mengetahui perkembangan terkini. Lalu, identifikasi celah penelitian, masalah yang belum terpecahkan, atau area yang belum banyak diteliti dari literatur yang ada. Yang ketiga, cari keterkaitan dengan tren saat ini. Pilih topik yang sedang tren atau isu aktual agar penelitian Anda relevan dan memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, perhatikan kelayakan dan keterjangkauan. Pastikan topik tersebut terjangkau oleh Anda dalam hal waktu, sumber daya, dan ketersediaan data yang diperlukan. Dan perkirakan apakah data dan sumber daya penelitian yang memadai dapat diperoleh. Yang kelima, mempertimbangkan nilai dan kontribusi. Pastikan topik yang dipilih memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat bagi subjek penelitian, masyarakat luas, ataupun pengembangan ilmu. Yang keenam, konsultasi dengan dosen pembimbing. Diskusikan ide-ide Anda dengan dosen pembimbing atau ahli di bidang yang relevan. Lalu, mereka dapat memberikan masukan berharga dan saran untuk mengembangkan topik Anda menjadi lebih terfokus. Yang ketujuh, gunakan teknik kreatif. Manfaatkan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau teknik 5W plus 1H untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat menentukan topik penelitian yang tepat, terfokus, relevan, dan dapat diselesaikan. Lanjut ke Bang Setia. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Eh, Terima kasih penjelasan dari teman-teman. Semoga materi yang kita share ini bermanfaat bagi seluruh orang dan seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Terima kasih juga kepada Bapak Sung sudah memberikan materi ini dan terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup semua materi, kita tutup kesempatan dan pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.